Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Sahabat pintar, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Tahukah kamu ini pulau apa? Ini adalah Pulau Bali. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, di Bali juga terdapat sistem irigasi yang sangat terkenal yang disebut dengan subak. Apa kamu tahu apa itu sistem subak? Yuk kita cari tahu ya. Sistem irigasi subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal pesawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik. Termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Nah, sahabat pintar, berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini ya. Tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Berdasarkan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut ya. Tentukanlah pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Paragraf pertama. Pikiran pokoknya yaitu subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi. Informasi penting yang pertama dari paragraf pertama ini adalah satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu. Paragraf kedua,
Pikiran pokoknya yaitu sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pekaseh atau klean subak. Informasi penting yang terdapat pada paragraf kedua ini adalah para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Selanjutnya, paragraf ketiga. Pokok pikirannya yaitu sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu. Informasi pentingnya adalah subak memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Tahun 2012, subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Sahabat pintar, bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasan dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah berjuang untuk bangsa. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 makin menguatkan keinginan Indonesia untuk bebas merdeka. Dengan segala cara, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, simaklah bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang peristiwa bersejarah tersebut ya. Kalian baca baik-baik. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sahabat pintar, berikut ini adalah naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Bangsa Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan agar Indonesia terbebas dari penjajahan dan diakui oleh seluruh dunia sebagai negara berdaulat. Pertanyaan kedua, apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Akibat proklamasi terhadap kehidupan berbangsa Indonesia adalah kehidupan bangsa Indonesia tidak lagi diwarnai pertumpahan darah, kerja paksa, dan pajak yang tinggi seperti pada masa penjajahan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut?
Beberapa nilai persatuan dan kesatuan ditunjukkan dari kerjasama antara tokoh-tokoh Indonesia dalam mengupayakan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, terwujudnya proklamasi kemerdekaan sendiri tidak lepas dari seluruh rakyat yang bersatu melawan penjajah. Kemudian pertanyaan keempat, tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Carilah informasi tentang peristiwa itu ya, dan tuliskan temuanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta, serta Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Nah, sahabat pintar, demikian pembelajaran kita pagi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.